media digital terpercaya, reportase NTT.com. Fenomena abrasi pantai di Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, yang semakin parah sejak akhir 2022 menjadi kegagalan nyata pemerintah daerah dan provinsi dalam menjalankan tugas mitigasi dan perlindungan pesisir. Warga sudah lama menagih pembangunan talud, struktur penahan gelombang, tetapi hingga kini belum ada realisasi konkret. Padahal dalam perspektif mitigasi bencana, penundaan itu bukan sekadar masalah administratif, melainkan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan warga, kerusakan rumah, dan kerugian ekonomi jangka panjang. Secara ilmiah, abrasi pantai merupakan proses dinamis yang dipengaruhi gelombang laut, pasang surut, dan topografi pesisir. Tanpa perlindungan fisik seperti talud, ombak terus menggerus daratan, mengancam pemukiman, kebun, dan infrastruktur lokal. Bukti empiris terlihat jelas. Warga RT 012 per RW 006 menyaksikan rusaknya tanaman kelapa dan pisang, bahkan hilangnya pagar kebun karena erosi aktif. Talud bukan sekadar elemen estetika, tetapi tindakan mitigatif yang telah terbukti secara global sebagai salah satu strategi paling efektif untuk menahan energi gelombang dan mengurangi laju erosi. Undang-Undang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan mitigasi bencana, tidak hanya tanggap darurat. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban hukum untuk membangun struktur mitigasi seperti talud guna mencegah potensi kerugian besar di masa depan. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir, pemerintah dan pemerintah daerah harus secara eksplisit memasukkan bagian mitigasi bencana. Pengelolaan mitigasi bisa dilakukan melalui pendekatan struktur fisik seperti talud dan non-struktur, misalnya peta risiko, zonasi pantai, edukasi masyarakat. Dengan demikian, penundaan pembangunan talud di Lamawalang bukan hanya soal birokrasi, tetapi bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban mitigasi yang diatur dalam undang-undang. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut mewajibkan perencanaan berbasis data ilmiah yang valid. Artinya, keputusan pengamanan pesisir seperti pembangunan talud harus didasari oleh kajian teknis, analisis risiko erosi, model gelombang, proyeksi kerugian masa depan. Dengan kondisi aktifnya abrasi dan kerusakan vegetasi pesisir, secara teknis sangat mungkin dan mendesak untuk membangun talud sebagai langkah mitigatif berbasis bukti. Pernyataan dari BPBD Flores Timur bahwa karena status Lamawalang belum dikategori bencana, mereka tidak bisa turun tangan, menunjukkan interpretasi yang sempit terhadap peran mitigasi pra-bencana. Sementara itu, Dinas PUPR menjawab dengan frasa, koordinasi bidang sumber daya air dahulu, melalui WhatsApp tanpa komitmen waktu yang jelas. Ini mencerminkan lemahnya sinergi dan fragmentasi peran antara instansi terkait. Jika pembangunan talud harus menunggu anggaran dari provinsi, tapi masyarakat telah lama menunggu, artinya alokasi anggaran untuk mitigasi pesisir belum menjadi prioritas nyata. Padahal undang-undang sudah mewajibkan mitigasi bencana pesisir sebagai bagian dari rencana pengelolaan wilayah pesisir. Komunikasi PUPR yang hanya via pesan singkat, WhatsApp, menunjukkan kurangnya keterbukaan dan transparansi. Masyarakat Pantai Lamawalang seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan, partisipasi publik, sesuai asas peran, serta dalam Undang-Undang Pengelolaan Pesisir. Abrasi aktif sudah berlangsung berbulan-bulan bahkan tahun, tapi mitigasi struktural seperti talud belum terrealisasi. Ini bukan semata keterlambatan teknis, tetapi kegagalan mitigasi risiko bencana yang seharusnya menjadi prioritas. Penting juga untuk mencatat kebijakan terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terkait pengamanan pantai. Salah satu dasar regulasi adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai yang menetapkan struktur fisik seperti talud, revetmen, pemecah gelombang, dan tanggul laut sebagai bagian strategi mitigasi abrasi dan erosi pantai. Selain itu, PUPR telah menerapkan spesifikasi teknis khusus untuk sistem pelindung pantai terhadap abrasi menggunakan blok beton,
Armor sesuai dokumen spesifikasi tahun 2022 di tingkat nasional Peraturan Presiden Nomor 80, 5 tahun 2024 juga mengatur pembangunan struktur mitigasi seperti pemecah gelombang, tanggul laut, dan jalur evakuasi sebagai bagian strategi tangguh menghadapi gelombang pasang, abrasi, dan kenaikan muka air laut. Peraturan BPK. Terakhir, Kementerian PUPR aktif membangun pengaman pantai di beberapa wilayah krusial. Proyek Talut di Sulawesi Tenggara, struktur pemecah ombak di Indramayu, dan tanggul laut raksasa untuk menghadapi risiko amblesan tanah dan banjir rob.